pun sampai katut-katut Imaduddin. Lek sampai katut-katut pengurus akan bertindak. Laniki ingin akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Ba'alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Kiai Haji Abdullah Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan berikut ini. Kula nyuwun setunggal kangge para mutaharrijin pun sampai metu saka cinta teng Ba'alawi, pun sampai katut-katut Imaduddin. Lek sampai katut-katut pengurus akan bertindak, sebab pengurus menika kagungan cabang-cabang himpunan santri Besuk. Laniki ingin akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Ba'alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Sahabat muslim dimanapun berada, wafatnya Kiai Haji Abdullah Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, yang konon katanya beliau wafat di acara Haul Sulu setelah memberikan motivasi panjang terkait dengan polemik nasab Ba'alawi Habaib di Indonesia. Ada 4 poin dari pidato beliau barusan yang bisa kita simpulkan secara misterius. Kula nyuwun setunggal kangge para mutaharrijin pun sampai metu saka cinta teng Ba'alawi. Yang pertama, beliau menyampaikan jangan sampai keluar dari cinta kepada Ba'alawi. Menurut pandangan kami, boleh, tidak ada masalah itu. Jadi menyerukan seseorang untuk cinta kepada Ba'alawi boleh, pada siapapun cinta itu boleh, asalkan tidak pada orang-orang kafir yang menyerang Islam. Jadi sesama muslim cinta tidak ada masalah. Nah, pun sampai katut-katut Imaduddin. baru yang di angka kedua ini baru ada masalah. Jangan katut-katut Imaduddin. Yang pertama dari sisi bahasa, jangan katut-katut Imaduddin itu kan ada bahasa merendahkan. Setidaknya kita sampaikan Kiai Imaduddin, Ustadz Imaduddin sebagai bentuk menghormati pendapat orang lain atau ulama yang lain. Itu dari sisi bahasa saja. Dan di sisi tentang tujuan kalimat beliau jangan katut-katut Imaduddin, ini adalah melarang mengikuti pendapat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Di sini sebenarnya ada sedikit cacat. Bolehlah kita melarang seseorang untuk mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, namun yang disampaikan oleh Kiai Imad selama ini adalah masalah ilmu, bukan masalah pendapat ya, masalah ilmu. Ilmu secara kitab nasab atau ilmu di dalam kitab nasab itu diteliti, bukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membuat kitab itu tidak, tapi Kiai Haji Imaduddin Utsman meneliti kitab-kitab nasab yang terkait dengan Ba'alawi Habaib di Indonesia, lantas disampaikan secara publis atau secara publik.
Dan bagi orang-orang yang telah mempelajari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tentu ini akan mendapatkan keyakinan bahwa Mbah Alwi Habaib di Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah SAW. Nah, beliau mungkin Kiai Haji Abdullah Zaini belum sempat meneliti. Seharusnya penelitian beliau dibuat dasar untuk melarang jangan katut-katut kepada Imaduddin itu. Jadi tunjukkan dulu hasil penelitian beliau dalam membantah Kiai Imad. Jangan ikut-ikut Imaduddin. Lalu dijelaskan sebab penelitiannya salah, yang benar begini. Berikan contoh jawaban yang benar atau kajian yang benar yang mampu menjawab tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini baru bijak. Kalau lantas cuma melarang jangan katut-katut Imaduddin, padahal orang yang dilarang tersebut dari para santri mungkin telah mempelajari suatu kebenaran real secara disiplin ilmu. Ya saya kira tidak mungkinlah. Tidak mungkin seseorang yang telah melakukan disiplin kajian ilmu dan menemukan suatu kesimpulan lantas disuruh meninggalkan. Inilah yang terjadi di poin yang kedua, jangan katut-katut Imaduddin Usman Al-Bantani. Pasti ini akan terjadi kontroversi di dua hal. Yang pertama, ada yang ikut, yang kedua ada yang membangkang terhadap Kiai Haji Abdullah Zaini. Masalahnya apa? Mereka yang telah meneliti pasti akan mengambil kesimpulan bahwa Kiai Imad ini benar. Bagi mereka yang belum sempat meneliti, mungkin seperti almarhum Kiai Haji Abdullah Zaini, mungkin tidak yakin terhadap putus nasabnya Habaib kepada Rasulullah. Mungkin tidak ada masalah pun itu. Karena apa? Tidak meneliti. Semacam itu. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Zaini, lek sampai katut-katut, pengurus akan bertindak. Sebab pengurus meniko kagungan cabang-cabang himpunan santri besuk. Dan poin yang ketiga dari yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Zaini, itu pengurus akan bertindak apabila ada dari anggota dari kelompok beliau ini yang ikut-ikutan terhadap Kiai Imad. Saya kira ini poinnya sama, akan menindak orang-orang yang ikut Kiai Imad. Sebenarnya ini dalam pandangan kami ya terlalu berlebihan. Siapapun berikanlah hak untuk meneliti dari apa yang terjadi pada saat ini, terutama terkait para nasab habaib. Yang ingin meneliti tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, monggo. Yang ingin setia dengan para habaib, monggo, dan tidak meneliti Kiai Imad. Tapi kalau kita memberikan tindakan-tindakan pada orang yang meneliti ilmu, ini pun juga kurang sependapat secara pribadi. Artinya pribadi saya sendiri kurang sependapat itu. Yang keempat, dari yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Zaini akan melakukan screening alumni-alumni yang ikut ngenyek. Laniki ingkang akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Mbah Alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Yang keempat, dari yang disampaikan Kiai Haji Abdullah Zaini akan melakukan screening alumni-alumni yang ikut ngenyek. Artinya yang ngenyek terhadap Mbah Alwi itu akan di-screening, atau yang ikut terhadap Kiai Imad akan di-screening, artinya dibersihkan, dipilih, akan ditindak. Karena apa? Telah ikut Kiai Imad atau ngenyek habaib. Ya, boleh-boleh saja ditindak, mungkin diberikan peringatan atau gimana. Kalau ngenyek
itu saya kira tidak boleh, baik dari kubu Kiai Imad ataupun dari kelompok Ba'alwi pembelanya, tidak perlu ngenyek-ngenyek satu sama lain. Kita sampaikan pendapat dari masing-masing, itu aja. Yang ikut Kiai Haji Imaduddin Utsman, kita sampaikan ini argumennya. Kenapa Ba'alwi ini putus nasab kepada Rasulullah? Ya karena anak dari Ahmad bin Isa yang Sabaidul A'dham atau yang Syuhra wal Istifadah di abad ke-4 sampai 8 atau abad 4 sampai 9 itu cuma 3 disebut semua di dalam kitab abad tersebut. Nah, baru ada anak dari anak Ahmad bin Isa ini menjadi 4 di abad ke-9 tanpa disebut di abad-abad sebelumnya. Tentu memang secara logika yang mencurigakan, apalagi didukung tes DNA memang bukan setara, artinya bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW secara tes DNA, yang mana keturunan Rasulullah itu J1, sedangkan mereka haplogroup dari tes DNA-nya itu ada lagi menunjukkan Yahudi Askenazi. Tentu ini menjadi pertimbangan tersendiri. Sahabat muslim dimanapun berada, itulah 4 hal misterius yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah Zaini terkait dengan permasalahan nasab, yang mana setelah pembahasan tersebut beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita sebagai sesama muslim tentu wajib mendoakan baik dan berprasangka baik. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan catatan husnul khotimah dan berikan rahmat dan kenikmatan di alam kubur dengan hadiah bacaan doa Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.